Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabarnya kalian? Sehat kan? Selamat berjumpa dengan Joni di sini. Kali ini aku akan menjawab komentator. Pertanyaannya sebagai berikut. Kenapa ya sekarang tukang pijat sombong-sombong? Ia tidak mau dipanggil ke rumah. Seandainya dia maupun tarifnya mahal dan ia pun minta ongkos ojek. Jawabannya adalah, setiap tukang pijat ia membutuhkan kenyamanan untuk dirinya sendiri dan kenyamanan bagi si pasiennya itu. Jadi, secara otomatis, sebenarnya pijat panggilan membuat para tukang pijat itu tidak nyaman. Contoh, biasanya pijat di tempat pasien lokasinya sempit. Kadang ia memakai kasur spring bed yang lebar. Ini jelas akan menguras tenaga tukang pijat itu 2 kali lipat. Dan kalau memijat di lantai biasanya tempatnya terlalu sempit. Banyak meja kursi di kanan kirinya dan si tukang pijatnya akan merasa kesulitan. Karena tidak bisa mengatur tenaganya. Apalagi di tempat itu tidak ada lubang sirkulasi udaranya. Ini akan membuat si tukang pijatnya merasa kepanasan dan masih banyak kesulitan-kesulitan yang lainnya. Itulah sebagian contoh kecil kesulitan dan ketidaknyamanan apabila si tukang pijat disuruh memijat di tempat pasiennya. Apalagi lokasinya jauh, si tukang pijatnya harus siap-siap apabila ada pasien yang dari jauh datang ke tempat prakteknya dan ternyata tukang pijatnya sedang memijat di tempat yang lain. Pasti besok jika ia bertemu pasti akan dikomplainnya habis-habisan atau salah-salah si pasien itu tidak mau kembali pijat di situ lagi. Tempat pijat yang memenuhi standar nasional adalah 1. Tinggi rendahnya dipan atau meja pijatnya harus disesuaikan dengan kenyamanan si pemijatnya. Tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. 2. Lebar dipan atau meja pijatnya tidak boleh lebar, cukup untuk tidur 1 orang saja. 3. Kasur pijatnya jangan terlalu keras dan jangan terlalu empuk. Kasur yang empuk biasanya jika untuk memijat pasien tubuhnya akan amblas dan si pasiennya seolah-olah belum merasakan tubuhnya belum dipijat. Apalagi pasiennya sedang fokus dengan HP-nya, pijatan yang seharusnya sudah selesai. Malah disuruh mengulang lagi, alasannya belum merasa dipijat. Inilah yang menyebabkan si tukang pijatnya mengalami kerugian waktu. Nah, sedikit pemberitahuan bagi para pasien, fokuslah kepada pijatan dan si pemijatnya jangan fokus kepada HP-mu. Jika perlu tinggalkan saja HP-mu di rumah supaya tidak diganggu dan mengganggu. 4. Harus ada 2 bantal yang harus disediakan, 1 bantal guling dan 1 bantal kepala. Tujuannya adalah, bantal guling untuk melindungi sendi pergelangan kaki si pasien. Apabila pas dipijat di kaki ia tidak akan sakit. Bantal kepala berfungsi untuk menopang kepala atau jangkut agar tubuh si pasien sama ratanya dari telapak kaki sampai kepalanya, supaya membantu sirkulasi darah naik ke atas. Kebanyakan pasien jika dikasih bantal kepala malah diletakkan di bawah dadanya. Hal ini salah besar. Meletakkan bantal di bawah dada menyebabkan pilek, dada sakit dan otot leher akan kaku dikarenakan kepalanya tidak ada bantalan yang menahan gaya gravitasi bumi. 5. Lokasi tempat pijat, dipan atau meja pijat harus berada di tengah-tengah ruangan. Supaya si tukang pijatnya tidak usah menyuruh si pasien banyak berpindah-pindah posisi. 6. Sirkulasi udara. Sirkulasi udara berfungsi untuk menyamankan si tukang pijatnya. Karena adanya lubang angin akan membuat tubuh si tukang pijat itu tidak terlalu panas. Sebenarnya masih banyak yang harus aku jawab, namun waktuku sangat terbatas. Lain kali jika aku ada waktu pasti pertanyaan Anda pasti aku akan menjawabnya. Sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.